Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Selviari dari SDN Duku Kupang 3490 Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan pengimbasan tentang materi program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Di sini ada resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau istilah psikologinya melenting. Kegiatan mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Resiliensi, tangguh, dan daya lenting. Setelah itu kemampuan ya. Jadi kemampuan ini bisa dilatih sehingga terampil dan menjadi refleks. Kerangka SAMR, tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. SAMR, S yaitu substitusi, A augmentasi, M modifikasi, R redefinisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang substitusi. Kegiatan belajar sama dengan sebelumnya. Sasaran belajar sama dengan sebelumnya. Augmentasi. Augmentasi adalah eksplorasi metode belajar SCL dengan teknologi. Guru kreatif sebagai tim bukan individu. Perubahan di sebagian besar rangkaian kegiatan. Modifikasi, yaitu eksplorasi mendorong karya murid berdampak sosial. Di mata pelajaran, RPP-nya berubah. Di tim guru, praktik baru menjadi standar di sekolah. Visi misi pendidikan di sekolah pun juga berubah. Redefinisi, yaitu eksplorasi mendorong karya murid berdampak sosial. Di mata pelajaran, RPP-nya berubah. Di mata guru, praktik baru menjadi standar di sekolah. Visi misi pendidikan di sekolah juga berubah. Selanjutnya di sini ada praktek SSSP. Saya sadar. Sadar, hati-hati. Saya berpikir, mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Saya sadar. Saya jadi sadar bahwa titik-titik. Saya baru ngeh bahwa titik-titik. Tunggu. Kan? Titik-titik. Nah, itu contoh saya sadar. Sekarang saya berpikir. Saya jadi kepikiran bahwa titik-titik. Berarti titik-titik. Jangan-jangan titik-titik. Wow, jangan-jangan titik-titik. Nah, sekarang ada contoh menyelenggarakan SSSB. Contoh kartu pos, contohkan secara rutin dan tugaskan secara rutin. Tugas di sini saya sadar. Saya sekarang bisa mensurvei 1000 orang hanya dengan menggunakan Google Forms. Bagaimana pemerintah tahun 1980-an mensensus penduduk. Saya berpikir berarti dulu pemerintah harus bekerja berdasarkan sistem jaringan dari pusat ke daerah. Berarti koordinasinya harus kualitas prima agar datanya akurat. Berarti ada ribuan orang terlibat dalam proses itu ya. Nah, kemudian SSSB ini bisa di-share pada media sosial. Di sini contohnya bisa di-share ke IG atau Instagram. Nah, sekarang kita akan belajar apakah konten itu. Ya, konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. Yang pertama membuat rencana, yang kedua mengeksekusi,
Dan yang ketiga, memasarkan. Membuat rencana, yaitu mengerti persis apa masalahnya, mengerti persis apa solusi paling tepatnya, dan mengerti persis siapa yang diajak ngomong atau siapa pemirsanya. Nah, mengapa mengerti persis digarisbawahi? Karena seringkali pemahaman awal kita itu berkabut, kurang tepat, dan meleset. Sekarang ke mengeksekusi. Ada impact. Impact itu menarik gak ya? Yang kedua ada communication, yaitu jelas gak? Yang ketiga ada persuasion atau membuat peduli nggak? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian memasarkan. Yang pertama, menyampaikan dengan kata pengantar yang tepat. Yang kedua, menyampaikan di waktu yang tepat. Dan yang ketiga, bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif dua arah, yaitu bagaimana Anda mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan dan juga membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Non-Violence Communication atau NVC oleh Dr. Marshall Rosenberg. Ada 4, yang pertama observing atau observasi, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga need atau kebutuhan, dan yang keempat ada request atau permintaan. Nah Bapak Ibu, proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Nah, ini ada komunikasi virtual versus tatap muka. Nah, tentukan dan putuskan terlebih dahulu mengapa dan apa yang perlu Bapak Ibu guru komunikasikan kepada murid. Setelah itu, ketahui hasil akhir yang ingin dicapai dengan komunikasi yang Bapak Ibu kirimkan kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya, kenali terlebih dahulu siapa lawan bicara kita. Sangat penting untuk kita ketahui agar bisa menciptakan suasana dan gaya komunikasi yang tepat. Nah, selanjutnya ada apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, pastinya yaitu kualitas pembelajaran. Yang kedua, ketidakpastian pandemi. Dan yang ketiga, keragaman kondisi. Nah, ini penting bagi kita melakukan pembelajaran yang adaptif secara pedagogi dan teknologi sesuai dengan kondisi murid, orang tua, satuan pendidikan, dan daerah. Poin penting yang harus kita ketahui ya Bapak Ibu Guru ada 3. Yang pertama, fokus pada kualitas pembelajaran, bukan ketuntasan belajar. Yang kedua, responsif dan fleksibel memilih strategi dan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang adaptif secara pedagogi dan teknologi. Mengapa pembelajaran campuran? Yang pertama, orientasi kebutuhan murid. Yang kedua, fleksibel. Dan yang ketiga, orientasi abad ke-21. Nah, Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu pembelajaran campuran.
Yang pertama meliputi 3 miskonsepsi. Yang kedua konsepsi esensi. Dan yang ketiga sinkron versus asinkron. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 miskonsepsi. Yang pertama, pembelajaran campuran adalah inovasi yang lebih berkaitan dengan teknologi dibandingkan dengan pedagogi. Yang kedua, pembelajaran campuran tidak bisa digunakan untuk pengembangan karakter, terutama pada murid kelas bawah. Yang ketiga, pembelajaran campuran akan menghilangkan peran guru. Sekarang, konsep pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Yang pertama, setidaknya mengikuti asinkron yang memungkinkan murid merdeka untuk mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar atau komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Itulah tadi konsep pembelajaran campuran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sinkron versus asinkron. Pembelajaran sinkron, pengertiannya, pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru. Meski sering diasosiasikan dengan luring, pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Pembelajaran asinkron, pengertiannya yaitu pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring maupun secara daring. Pembelajaran sinkron. Metode yang disarankan. 1. Praktik. Murid menerapkan suatu prosedur dengan peralatan khusus. 2. Diskusi. Murid melakukan tukar pikiran dalam atau antar kelompok. 3. Refleksi bersama. Murid menandai dan menilai proses dan capaian belajar secara kolektif. Dan yang keempat, umpan balik. Murid memberikan umpan balik terhadap tugas atau proyek murid. Pembelajaran asinkron. Metode yang disarankan, 1. Penguasaan materi. Murid mempelajari materi secara mandiri. 2. Tugas kontekstual. Murid mengerjakan tugas yang terkait dengan kehidupan atau lingkungan di sekitarnya. 3. Proyek kolaborasi. Murid mengerjakan suatu tugas yang membutuhkan kolaborasi dengan murid lain. Yang keempat, refleksi personal, yaitu murid menandai dan menilai proses dan capaian belajar secara personal. Kelebihan dari pembelajaran sinkron. Yang pertama, aktivitas belajar interaktif. Guru bisa melakukan komunikasi interaktif dengan murid. 2. Antusiasme belajar. Guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Dan yang ketiga, umpan balik sesuai kebutuhan. Guru bisa melakukan personalisasi umpan balik sesuai kompetensi murid. Sekarang kelebihan pembelajaran asinkron. Yang pertama,
Fleksibilitas jadwal. Murid bisa mengatur jadwal belajarnya secara mandiri. 2. Tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. 3. Umpan balik instan. Murid bisa mendapatkan umpan balik secara instan dan tidak menunggu respon guru. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, itulah tadi apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga pada seri Semangat Guru ini kita bisa menerapkan semuanya dalam pembelajaran kita sehari-hari dan bisa diterapkan pada murid-murid kita dalam suatu lingkup belajar mengajar yang menyenangkan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar, guru belajar, dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.